Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Quran? Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu kembali dalam ruang bicara segudang kata. Kali ini aku akan membahas tentang tafsir hujan. Ya, tentang hujan. Akhir-akhir ini, kita ketahui bahwa hujan mengguyur beberapa daerah di Indonesia. Tentang hujan, banyak sekali yang mengambil makna filosofis dari hujan. Bahkan banyak yang membuat puisi tentang hujan. Katanya, hujan adalah rindu. Hujan meneteskan kenangan. Hujan membasahi kehidupan. Hujan membuat kesejukan. Hujan juga merupakan sebuah makna perjuangan, di mana ia tidak pernah mengeluh walau harus jatuh berkali-kali. Banyak sekali orang yang menyukai hujan. Bahkan anak kecil selalu merindukan hujan. Karena di saat hujan, mereka bisa berlari-lari menikmati sejuknya alam semesta. Tapi sobat, pernahkah kalian menyadari bahwa hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu menciptakan ketenangan dan kesejukan? Tapi hujan juga bisa menciptakan kesedihan dan kepedihan. Faktanya, banyak sekali kan sekarang ini peristiwa banjir, badai, tsunami, dan yang lainnya. Apakah seharusnya kita menyalahkan hujan? Ya tentu tidak. Karena pada dasarnya, hujan adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita membedakan bahwa hujan yang diturunkan itu adalah rahmat atau azab? Maka dari itu, mari sobat kita dengarkan pendapat para ulama tafsir tentang ayat-ayat tentang hujan sebagai rahmat dan ayat-ayat hujan sebagai azab. Nah, berikut adalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ayat yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi, إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Menurut Ibnu Katsir, bahwa kata ma'a pada ayat di atas, bahwa Allah telah menurunkan hujan yang lebat untuk minum dan bersuci oleh kaum muslim. Kemudian, tanah yang berpasir menjadi kuat dan padat, oleh karena siraman air hujan yang lebat, sehingga orang-orang dapat dengan mudah melaluinya. Sedangkan menurut Hamka menjelaskan bahwa kata ma'a pada ayat tersebut ialah dengan turunnya hujan, sumur-sumur menjadi berisi, penampungan air jadi penuh, dan pasir yang terserak yang dapat mengikat kaki dalam perjalanan menjadi keras sehingga mudah untuk dipijak. Buya Hamka juga menjelaskan beberapa faedah yang dapat dirasakan hambanya karena turunnya hujan. Yang pertama, mereka dapat membersihkan diri yang bersih dan pikiran pun terbuka. Kedua, segala kotoran setan jadi sirna, sebab apabila melihat kondisi sekeliling kotor karena kurang air, maka bersaranglah pengaruh setan dalam hati. Ketiga, kegembiraan karena adanya air menjadi rata pada semuanya, sehingga hati pun bertambah bersatu padu.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah dengan keadaan bumi yang keras diinjakan, hati pun bertambah bulat untuk menghadapi musuh. Menurut Quraisy Shihab, ia menjelaskan bahwa hujan merupakan salah satu nikmat Allah yang diturunkan untuk hambanya dari langit. Kemudian, dengan air hujan tersebut dapat memenuhi kebutuhan minum hambanya di padang pasir, dan air hujan tersebut digunakan untuk berwudu atau mandi wajib dan sunnah. Jadi, dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa air hujan yang diturunkan Allah dari langit merupakan suatu rahmat dan anugerah untuk hambanya. Karena dengan air hujan ini, sumur-sumur menjadi penuh, manusia dapat menggunakannya untuk minum dan bersuci. Pasir-pasir yang lembek atau lembut menjadi mudah untuk dilalui karena menjadi padat karena air hujan. Selanjutnya, hujan berfungsi sebagai rahmat dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berbunyi, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. artinya, Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya, dan Dialah yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Menurut Quraisy Shihab, makna gois dalam ayat di atas adalah air hujan sebagai rahmat yang diturunkan Allah setelah pupusnya harapan mereka yang menghadapi kekeringan, serta tanah yang tandus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya sebagai tanda kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dia juga yang mengatur lokasi-lokasi turunnya guna menyebarkan rahmat-Nya. Oleh karenanya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah tandus, dan yang lain-lainnya dapat memperoleh manfaatnya. Sedangkan menurut Hamka, ia menjelaskan bahwa dalam sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menurunkan rahmat-Nya yaitu hujan ke bumi dalam beberapa menit saja, harapan yang hampir putus berhari-hari, berminggu-minggu, pulih kembali. Rahmat tercurahkan di mana-mana. Seringkali pertolongan Allah datang di luar dugaan dan perhitungan manusia. Jadi, kesimpulannya bahwa hujan yang turun dari langit tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk hambanya yang membutuhkan. Karena dengan air hujan, semua makhluk yang ada di bumi memperoleh manfaatnya. Manusia dapat menggunakannya sebagai air minum, bersuci, dan sebagainya. Sedangkan tumbuh-tumbuhan yang kering menjadi segar kembali, dan tanah yang tandus menjadi basah dan ditanam tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi sobat, Masya Allah sekali, bukan? Allah telah menurunkan hujan sebagai rahmat dan kita tinggal mensyukurinya. Tapi sobat, di samping hujan berfungsi sebagai rahmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan juga bisa berfungsi sebagai azab yang Allah berikan kepada kaum-kaum yang ingkar kepadanya. Hujan sebagai azab ini telah disebutkan dalam Quran Surah Hud ayat 44 yang berbunyi, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. artinya, dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah. Dan air hujan pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut, Quraisy Shihab menafsirkan makna ma'a dalam ayat di atas adalah sebagai musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pendurhaka di zamannya Nabi Nuh. Allah menghukumnya dengan cara menurunkan hujan yang Allah tumpahkan dengan sangat deras dan tanpa henti, sehingga tergenanglah seluruh pemukiman yang ditempati oleh kaum Nabi Nuh tersebut. Sedangkan sobat, menurut Ibnu Katsir, ia menjelaskan ayat di atas dengan air hujan yang turun terus-menerus,
sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan penduduk bumi seluruhnya, kecuali orang-orang yang berada di dalam perahunya Nabi Nuh. Nah sobat, kalau disinkronkan, pada zaman sekarang juga banyak loh hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada manusia karena ulah mereka sendiri. Seperti yang kita lihat sobat, bahwa setiap tahunnya pasti terjadi banjir di daerah-daerah tertentu akibat ulah mereka sendiri yang kurang menjaga lingkungannya agar terhindar dari bencana banjir. Seperti mereka itu banyak yang membuang sampah sembarangan dan yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan sobat, bahwa ayat di atas adalah hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab orang-orang yang durhaka kepadanya. Selanjutnya, ayat yang menjelaskan tentang hujan sebagai azab adalah Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24 yang berbunyi, فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Artinya, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengundang azab yang pedih. Nah, menurut Quraisy Shihab, ia menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan suatu azab yang Allah berikan kepada hambanya. Kaum tersebut mengira bahwa hujan yang diturunkan olehnya adalah rezeki untuknya. Namun ternyata hujan tersebut sebagai hukuman dengan angin yang mengandung siksa yang pedih, serta dapat menghancurkan apa yang berada di hadapannya. Pada ayat di atas, Hamka menjelaskan bahwa hujan sebagai azab yang Allah turunkan untuk kaum Hud. Mereka mengira hujan bahwa yang diturunkan tersebut adalah rahmat yang Allah berikan. Namun ternyata hujan yang diturunkan oleh Allah itu adalah azab yang disertai dengan angin topan, halilintar, dan guruh yang menghancurkan bumi. Jadi, hujan yang diturunkan pada ayat di atas merupakan salah satu azab atau musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya dengan cara mengirimkan hujan dengan disertai guntur dan angin yang besar. Hal ini sangat jelas sekali bahwa hujan yang diturunkan pada ayat di atas merupakan hujan yang diturunkan sebagai azab. Jadi sobat, setelah mengetahui penafsiran para ulama tafsir mengenai ayat tentang hujan, kita bisa membedakan bukan bagaimana hujan yang merupakan rahmat dan hujan yang diturunkan sebagai azab. Jadi, kita bisa memilih apakah kita akan menjadi hamba yang bersyukur atau akan menjadi hamba yang kufur. Dan ingat, hujan yang Allah berikan sebagai rahmat adalah untuk hambanya yang bersyukur, dan hujan yang diturunkan sebagai azab adalah untuk hambanya yang kufur. Nah, untuk itu sobat, marilah kita terus berintrospeksi diri untuk terus bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang mendapat predikat sa'adah daraini, yaitu bahagia dunia akhirat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk sobat yang memiliki pendapat lain tentang makna hujan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.